Yoris terpojok dituduh kuasai harta kini diisukan tersangka baru Subang. Pengacara sempat curiga. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu yang diselimuti misteri kini perlahan mulai terbuka. Tuti dan Amalia alias Amel ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang 18 Agustus 2021 lalu. 2 tahun sempat mandek, polisi akhirnya menetapkan 5 tersangka atas kasus pembunuhan tersebut. Kelima tersangka tersebut diantaranya Yosef, yakni suami sah Tuti sekaligus ayah dari Amalia. Kemudian Danu yang merupakan keponakan Tuti, Mimin istri muda Yosef, serta anak Mimin, Abi dan Arigi. Terbongkar kronologi tersebut lantaran seorang tersangka Danu akhirnya membuat pengakuan. Terbaru usai Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal memiliki tersangka baru. Dikutip dari Grid, sosok diduga calon tersangka baru itu tak lain merupakan orang terdekat korban. Dia adalah Yoris. Dikutip dari Tribun Sumsel, pemilik nama lengkap Yoris Raja Amanullah ini merupakan anak Yosef dari Tuti Suhartini. Yoris juga merupakan kakak dari Amalia Mustika Ratu. Sebelum insiden di Subang, Yoris merupakan ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Pasca kasus Subang, Yoris kini turun jabatan menjadi kepala sekolah. Meski turun jabatan menjadi kepala sekolah, namun Yoris mengklaim kepemilikan rumah Tuti Suhartini. Nah, nama Yoris kini diisukan menjadi tersangka baru dalam kasus Subang. Dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu justru berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus.net via Tribun News Bogor, pengacara Yoris Leni Agraini mengurai analisanya terkait kasus Subang. Diakui Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Tak cuma analisa, Leni juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian. Kabarnya penyidik telah membuktikan keterlibatan Yoris dalam kasus Subang, termasuk dengan chat lama di ponsel terdahulu Yoris. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Karena demikian, Leni sampai mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Meski penyidik telah menetapkan 5 tersangka, Leni dan kliennya enggan berburuk sangka kepada para pelaku. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Sementara, kuasa hukum Yoris belak-belakan tim pengacara Yosef justru mengurai firasat lain. Ketua tim pengacara Yosef, Rahman Hidayat, justru menyinggung sosok Yoris dalam kasus Subang. Sebab diakui Rahman, yakni kini menguasai harta dan kekayaan korban Tuti dan Amalia adalah Yoris, bukan Yosef atau istri mudanya. Bahkan diungkap Rahman, TKP merupakan rumah milik mendiang Tuti sekarang dikuasai Yoris. Diakuinya, kliennya bahkan tidak bisa masuk ke rumah mendiang istri dan anaknya itu karena seluruh aset korban Subang dipegang sang sulung. Karena demikian, Rahman mengaku tidak tahu maksud dan tujuan Yoris mengendalikan harta mendiang Tuti dan Amalia. Rumah yang jadi TKP pembunuhan 2 tahun lalu itu pun kini tak berpenghuni.